Pasti luar biasa baiknya, sebab kita punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat, luar biasa baik dalam kehidupan kita. Ya, bersyukur karena anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita boleh tuntun oleh Tuhan dan tiba di bulan terakhir, yaitu bulan Desember dari tahun 2021. Saya sangat bersyukur diberikan kepercayaan oleh Tuhan juga kepada dari Ibu Gembala Ibu Asti untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di akhir tahun 2021 ini. Dan ini adalah, karena ini adalah khotbah akhir tahun, maka di dalamnya ada arahan-arahan yang akan saya sampaikan sehubungan dengan program Majelis Pusat yang nanti akan turun ke Majelis Daerah, juga kepada Majelis Wilayah, juga kepada jemaat yang ada di GKP Mazmuria. Sebelum kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama akan berdoa. Dan saya ingin sampaikan bahwa ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita tundukkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau luar biasa baik. Kau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan Kau tidak pernah lepaskan ya Tuhan tangan-Mu daripada kami. Kalau hari ini kami boleh ada sampai penghujung tahun 2001 ini Tuhan, kami tahu itu semua karena tangan murah Allah yang telah menuntun kami, yang telah menyertai kami. Ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh diberkati lewat firman Tuhan dengan satu tema yang baru, yaitu Allah melawat dan membawa kelepasan bagi umatnya. Kami mau belajar dan sharingan firman Tuhan, dan kami juga mau melakukan perjamuan kudus ya Tuhan. Oleh situ Tuhan, sertailah ibadah kami pada pagi hari ini. Roh Kudus urapi setiap yang mendengarkannya, dan biarlah lewat tuntunan daripada Roh Kudus sehingga kami dapat belajar firman dan melakukan firman. Dan hamba-Mu Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau sendiri akan berbicara mengajar kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi, ya di akhir tahun ini, bulan Desember, Tuhan telah pilihkan dan tetapkan satu tema yang sangat luar biasa, yang masih sangat berhubungan dengan tema-tema bulan-bulan terdahulu. Masih ingat bahwa Tuhan pilihkan, tetapkan tema tekun berdoa sampai 3 bulan. Dan kemudian bulan yang lalu, dan kita juga masih belajar satu hal yang penting sekali, yaitu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini ada satu pengajaran yang sangat penting untuk boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan saya sangat yakin ketika kita tekun berdoa, sungguh-sungguh hati berdoa, dan hidup rendah hati, maka lawatan Allah mudah sekali terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi, untuk mengalami lawatan Tuhan yang supernatural itu, ya kuncinya adalah tekun berdoa. Selalu berdoa, selalu mencari Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Artinya kita selalu mencari Tuhan lewat doa, lewat mengerang di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita rendahkan hati kita. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Ya, Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu orang yang rendah hati mudah dibentuk oleh Tuhan, mudah diproses oleh Tuhan. Dan lewat doa yang tekun, lewat kerendahan hati, maka lawatan Allah juga mudah sekali terjadi. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kasih, zamannya Tuhan Yesus, ya, zaman Yesus mengajar di Bait Allah. Ada sekelompok orang yang dilawat Tuhan sangat luar biasa, yaitu mereka orang-orang sederhana, orang yang rendah hati, orang yang mau belajar.
Tapi kita lihat ada sekelompok orang, yaitu orang-orang Farisi, imam-imam besar, ya, orang-orang yang tahu akan Taurat Tuhan. Karena mereka merasa mereka sudah hebat. Mereka merasa mereka adalah imam besar. Mereka merasa mereka punya kedudukan yang tinggi. Ya, sehingga mereka tinggi hati. Ya. Mereka tidak mengalami lawatan Tuhan. Tidak mengalami lawatan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu ibu bapa yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan pilihkan tema ini adalah untuk supaya lawatan Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebab Allah punya satu rencana yang sangat besar bagi gereja Tuhan, bagi setiap kita dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan mengajak ibu bapa bersama-sama, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat 68. Injil Lukas pasal pertama ayat 68. Silakan ibu bapak boleh membuka kitabnya. Injil Lukas pasal pertama ayat 68, demikian bunyi firman-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Saya baca ulang sekali lagi. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya, bagi umat-Nya. Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa sidang raya GKP yang ke-15 lewat doa, lewat kesatuan hati, dan sidang raya ini berhasil dan sukses berjalan dengan lancar. Dan kemudian bersyukur terpilih ketua umum yaitu Bapak Pendeta Diki Suarta STH. Dan kemudian bersama dengan jajarannya, dia akan membawa GKP ya untuk mengalami suatu perubahan terjadi. Dan bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah pemilih. Ya, saya memilih Pak Diki. Saya juga percaya Ibu Asti juga memilih Pak Diki. Ya, oleh karena kita ini memilih ketua umum itu, beliau menjadi ketua umum, maka daripada itu tidak bisa tidak, ya, kita harus dukung penuh akan visi yang sudah disampaikan oleh ketua umum kita. Amin. Iyalah, karena kita memilih, ya kita harus dukung dia. Supaya apa? Supaya GKP ke depan betul-betul mengalami satu perubahan. Seperti apa yang sudah kita doakan. Saya percaya GKP adalah rumah bagi kita sekalian. Amin. Kita pasti ingin GKP di seluruh Indonesia ini, ya, mengalami namanya pertumbuhan. Dan itu juga menjadi satu keinginan Tuhan, supaya gerejanya itu terus bertumbuh. Dan setiap gereja yang melahirkan gereja-gereja yang baru, dan itu yang diharapkan Tuhan terjadi. Kita bersyukur bahwa Majelis Pusat yang baru di bawah pemimpinan daripada Bapak Pendeta Diki Suarta, yaitu punya visi yang namanya threefold. Ya, threefold. Ya, kita boleh angkat tangannya, ya. Threefold, kita ucapkan threefold. Ya, threefold. Artinya apa? 3 kali lipat. 3 kali lipat. Dalam satu kesempatan saya sampaikan kepada pengurus Majelis Pusat bahwa threefold ini bukan hanya sekedar semboyan, bukan hanya sekedar suatu kampanye, bukan begitu. Bukan juga sebagai suatu yel-yel, threefold. Kalau hanya yel-yel biasa, kampanye biasa, itu tidak akan terjadi apa-apa.
Saya katakan bahwa apa yang dicetuskan, visi yang dicetuskan oleh ketua umum kita, ya, threefold ini atau 3 kali lipat ini, ya, itu adalah roh. Jadi threefold ini bukan hanya sekedar slogan, tapi dia adalah roh. Nah, kalau dia ada roh, maka ya, yang namanya pelipat gandaan ya pasti terjadi. Situ saya sangat yakin kalau kita semua jadikan threefold ini sebagai roh yang menggerakkan GKP, maka GKP itu akan terus mengalami namanya pertumbuhan. Ada satu perubahan paradigma, satu perubahan di dalam model pelayanan dalam menghadapi ya tantangan zaman sekarang ini, ya, zaman internet, ya, di mana gereja sekarang sudah tidak terbatas. Ya, karena apa? Karena kita sudah pakai teknologi di dalam pemberitaan Injil. Jadi Injil sampai ke ujung bumi sekarang bukan sesuatu yang sulit. Karena apa? Karena ada alat yang Tuhan boleh kasih kita pakai untuk memberitakan Injil. Kalau dulu kita khotbah untuk 100 orang di gereja kita, ya 100 orang yang dengar firman Tuhan. Tapi kita sekarang ini karena ada online, ya, ada Zoom, ya, maka ketika kita siarkan ya ibadah kita, maka di berbagai tempat orang bisa mendengarkan Injil yang kita sampaikan. Jadi tidak terbatas hanya 100 orang, tapi bisa 500, bisa 1000, ya. Kalau di gereja induk ada berapa jemaat di Taiwan pun, ya, mereka bisa terima siaran online dari gereja kita. Dan puji Tuhan, ya, ini adalah suatu cara yang Tuhan telah kasih kita pakai untuk terus memberitakan Injil. Tandanya apa? Ya, tandanya bahwa kedatangan Tuhan Yesus pun sudah sangat dekat sekali. Karena itu, ya, visi ini harus kita kerjakan sama-sama. Dan saya percaya juga GKP Mazmuria, ya, punya akan menyusun program kerjanya di tahun depan. Nah, bagaimana caranya untuk menyusun program gereja di GKP Mazmuria? Kalau dulu mungkin ibu bapak susun sendiri, ya, dengan pola sendiri, dengan kemampuan sendiri. Tetapi sekarang sudah tidak begitu. Ya, semua program-program itu harus turun dari majelis pusat kepada majelis daerah. Kalau di sini majelis daerah Banten. Dan kemudian dari majelis turun kepada majelis wilayah. Dan kemudian dari majelis wilayah turun kepada jemaat lokal. Kepada Mazmuria, kepada GKP Elim, ya, bakat-bakat yang lain ada gereja lokal. Jadi dalam hal ini, ya, tahun depan kita akan menyusun program gereja kita, program kerja gereja kita. Kita harus ikuti apa yang sudah diprogramkan oleh majelis pusat. Besok hari Jumat, ya, saya bersama dengan beberapa pengurus majelis Banten, majelis daerah Banten, akan berkumpul bersama-sama, akan berbicara bersama-sama bagaimana menyerap program daripada majelis pusat dan kemudian disampaikan kepada majelis wilayah dan kemudian kepada majelis jemaat. Sehingga demikian, ya, program daripada majelis pusat itu akan turun ke bawah. Nah, kalau semua jemaat lokal yang menyerap program majelis pusat dan mulai mempraktekkan apa yang menjadi program majelis pusat, maka perubahan itu pasti terjadi. Oleh itu pesan saya kepada pengurus, ya, GKP Mazmuria, ya, nanti ketika hendak menyusun program kerja tahun depan, ibu bapa, ya, khususnya ibu gembala, harus meminta konfirmasi daripada majelis daerah supaya semua program-program yang akan disusun itu sesuai dengan program majelis pusat dan kemudian menjadi sinergi, kerjakan sama-sama.
maka ya sesuatu pasti terjadi. Dalam hal ini artinya kita gereja lokal tidak kerja sendiri-sendiri. Selama ini semua kita kerja sendiri-sendiri. Elim kerja sendiri-sendiri. Ya Mazmur ya kerja sendiri-sendiri. Bakat-bakat yang lain kerja sendiri-sendiri. Tidak heran hasilnya tidak kelihatan. Tapi kita percaya bahwa ke depan ketika kita semua sinergi, semua bersatu, gereja lokal bersama-sama ya untuk sinergi dengan majelis pusat, melakukan apa menjadi visinya dan mulai mempraktekkan programnya, maka ya pertumbuhan pasti terjadi. Inilah yang menjadi pesan saya selaku badan pembina, ya mengingatkan kepada semua gembala-gembala supaya betul-betul minta program majelis pusat dan kemudian mulai melakukannya sehingga bisa terjadi satu perubahan di dalam pelayanan kita masa akan datang. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasih, kembali kepada tema yang Tuhan sudah pilihkan untuk kita, tetapkan untuk kita, untuk tema Desember dan juga menjadi tema Natal tahun 2021. Memang kita sudah diinfokan tema Natal dari Majelis Pusat, tapi oleh karena tema ini sudah jauh hari sudah ada, maka kita tidak bisa merubahnya, karena ini kita sudah dapatkan berapa bulan yang lalu. Dan tema Desember dan tema Natal kita adalah Allah melawat umatnya. Ya, sekali lagi, Allah melawat umatnya. Artinya bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa ingin melawat setiap jemaat Tuhan. Apapun kondisi ibu bapa, Dia adalah Allah yang sukanya melawat. Melawat dalam artinya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu berkunjung, atau istilah yang pada umum besuk gitu. Ya. Mamanya ada orang di rumah sakit, kita kunjungi, kita besuk, itu namanya melawat. Tapi kalau kita kunjungi orang sakit, ya kita pulang lagi. Tapi beda dengan Tuhan. Dia melawat tidak lagi hanya sekedar datang berkunjung kepada kita. Dia tidak hanya sekedar datang menghibur kita, tapi Dia juga datang dengan kuasanya untuk memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu, kita sangat membutuhkan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi, Allah adalah Allah yang selalu memperhatikan umat ciptaannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara percaya bahwa Allah memperhatikan hidup saudara? Sangat memperhatikan kita. Amin. Iya. Dimulai ketika manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, Allah selalu memperhatikan kehidupan mereka. Allah membagi-bagikan pekerjaan kepada mereka. Allah ingin mereka itu menjadi berhasil, bisa berkarya. Oleh sebab itu tugas mereka adalah mengusahakan di Taman Eden itu. Dan kemudian mereka tergoda oleh si jahat, si iblis. Dosa mereka ada dosa kesombongan, ingin seperti Allah. Situ mereka dijatuhkan. Walaupun setelah mereka itu jatuh dalam dosa, bukan berarti bahwa Allah tidak perhatikan mereka. Allah tetap memperhatikan mereka. Cuman sekarang hubungannya dengan manusia sudah tidak sama lagi. Ketika mereka sebelum berdosa, hubungan Adam dan Hawa begitu dekat dengan Tuhan. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa,
hubungan mereka dengan Allah menjadi terputus. Namun demikian, Allah tetap memperhatikan mereka. Dan juga memperhatikan keturunan-keturunan mereka. Puncaknya adalah Allah Bapa harus mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yang sebentar kita akan merayakan Natal, untuk datang inkarnasi ke dunia ini, menjadi manusia biasa, dan kemudian datang di atas kayu salib, dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya hubungan yang sudah terputus akibat dosa itu dipulihkan kembali. Itu namanya lawatan Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kasih, semua rangkaian lawatan Allah yang kalau kita baca di dalam Alkitab itu begitu terperinci. Dari kitab Kejadian seterusnya, Allah tidak pernah berhenti untuk melawat umatnya, memperhatikan umatnya. Lawatan Allah dapat kita alami apabila kita datang kepada Dia dengan rendah hati, seperti awal saya sampaikan. Dengan roh yang miskin. Artinya apa? Miskin dalam roh. Artinya bahwa kita merasa tahu diri bahwa kita hidup ini tanpa Allah tidak ada artinya apa-apa. Kita harus bergantung kepada Allah. Dan punya kelaparan, kehausan akan Allah. Sebab itu, ya, kesetiaan kita dalam mengikuti ibadah, kesetiaan kita dalam kita merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab itu sangat menentukan bagaimana kita ini lapar atau haus akan firman Tuhan. Demikian juga saudara-saudaraku yang dikasihi, kita percaya bahwa setiap lawatan Allah terjadi seperti apa yang tulis oleh Lukas dikatakan, ya, bahwa Allah melawat umatnya dan membawa kelepasan, kemerdekaan. Dia lepaskan. Setiap lawatan Allah selalu terjadi pemulihan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, setiap lawatan Allah terjadi, ya, hidup kita pasti akan mengalami satu perubahan. Demikian juga ketika lawatan Allah terjadi, keselepasan terjadi, kesembuhan juga terjadi. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, ya, kita kalau ingin mengalami satu perubahan, kalau kita ingin mengalami namanya kelepasan, kita harus datang kepada Allah dengan satu kehausan. Dengan lapar akan Tuhan. Haus akan Tuhan. Ingin dilawat oleh Allah. Punya satu hasrat yang kuat untuk mengalami lawatan Allah. Semakin kita punya satu hasrat yang kuat untuk mengalami lawatan Allah, maka saudaraku yang kasih, Allah sangat mudah sekali untuk melawat kita. Karena lawatan sebenarnya adalah pemulihan. Ya. Setiap lawatan Allah juga terjadi perubahan. Semua tokoh-tokoh Alkitab ketika dia mengalami lawatan Allah, perubahan selalu terjadi. Contohnya, ya, seperti Yakub, seperti Abraham, seperti Rasul Paulus, ya, seperti Sakyus, seperti perempuan Samaria yang tadinya mereka tidak percaya, tapi ketika dia alami lawatan Allah, ya, dia mengalami perubahan. Dan setiap lawatan Allah terjadi,
Ya, kita akan dibawa Tuhan kepada level yang lebih tinggi. Amin. Saudara mau naik ke level yang lebih tinggi, harus alami lawatan Tuhan. Ya. Dan saya percaya kalau akhir tahun ini Tuhan pilihkan satu tema, Allah melawat umatnya. Ini adalah saatnya Allah sedang melawat saudara dan saya pada saat ini. Amin. Saat saudara sedang duduk di kursi di gereja ini, saat saudara sedang dengarkan khotbah ini, ya, kalau saudara haus akan Allah, lapar akan Allah, punya hasrat yang kuat dengan Allah, maka lawatan terjadi. Dan saya katakan pasti terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, siapkah saudara dilawat oleh Allah? Sekali lagi saya bertanya, apakah saudara siap untuk dilawat Allah? Tangan-tangan yang siap dilawat Allah boleh diangkat. Haleluya. Karena lawatan Allah terjadi kalau kita siap untuk dilawat. Kalau kita tidak dilawat, ya artinya kita akan dilewati oleh Tuhan. Banyak orang juga datang ibadah, ya, mereka tidak mengalami lawatan Allah karena mereka tidak siap. Sebagian orang mengalami sukacita, tapi sebagian tidak mengalami karena tidak siap. Orang yang tidak siap akan dilewati oleh Allah. Sebab itu saya harap saudara tidak dilewati, tetapi dilawat oleh Allah. Sehingga pemulihan terjadi, dan kemudian setiap lawatan Allah itu terjadi, ya kita akan dibawa oleh Allah ke level yang lebih tinggi. Lawatan Allah tidak pernah berhenti, dia akan terus terjadi. Secara kontinus akan terjadi sampai kepada level kesempurnaan. Itu yang Tuhan inginkan, yaitu kesempurnaan, kemaksimalan, keserupaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Itulah tujuan daripada lawatan Allah itu. Jadi lawatan Allah bukan hanya sekedar supaya yang sakit sembuh, iya betul. Tetapi tujuan utama adalah kita menjadi serupa dengan Kristus itu. Dan lawatan Allah terjadi, saudaraku yang kasih, supaya kita ya naik level, supaya pelayanan kita tidak sama lagi. Amin. Pelayanan kita tidak boleh sama. Pelayanan kita hari ini itu harus lebih baik dari kemarin. Bulan ini harus lebih baik dari bulan lalu. Tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu. Dan tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Kalau lawatan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka perubahan itu pasti terjadi. Oleh situ, saudaraku yang kekasih, ya, tema kita di bulan Januari adalah melayani dengan kebersihan hati. Melayani dengan kebersihan hati. Artinya pelayanan kita harus all out. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh hanya ada ala kadarnya. Tidak. Tapi pelayanan kita itu harus all out. Habis-habisan. 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 Itu yang Tuhan inginkan. Lawatan terjadi dalam kehidupan kita, maka pelayanan kita pasti berubah. Amin. Pasti berubah, saya katakan. Oleh itu, kita perlukan lawatan Allah. Bukan hanya untuk mengalami kelepasan. Bukan hanya mengalami namanya kesembuhan. Tapi kita mengalami naik tingkat, naik level. Ya, masuk ke mil kedua. Ya. Second mil kedua. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kita akan masuk ke dalam mil 2. Kalau pelayanan kita itu all out. Tidak ada pamrih lagi. Ya. Tidak ada pamrih lagi. Pelayanan kita hanya tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Pelayanan kita adalah untuk supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Kembali kepada visi Ketua Umum kita, threefold, ya,
Ini adalah bicara tentang jiwa-jiwa. Melipat gandaan ini adalah bicara tentang jiwa-jiwa. Pertambahan daripada jemaat yang ada itu adalah pertambahan daripada jiwa-jiwa. Tidak mungkin bisa terjadi pelipat gandaan jemaat atau gereja lokal kalau tidak ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang penting adalah selamatkan jiwa-jiwa dulu. Dengan adanya jiwa, maka hamba Tuhan diutus untuk merawat jiwa itu, buka satu pos, ya. Dan kemudian lama-lama, ya, pos itu akan dikembangkan menjadi satu jemaat lokal. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasih, ya, Allah tidak pernah berhenti melawat umatnya, dan saya berharap lewat tema ini, setiap hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan betul-betul mengalami lawatan Allah, sehingga dengan demikian kita dipersiapkan oleh Allah untuk masuk ke tahun yang baru 2023, ya, dengan satu keadaan yang baru, dengan satu semangat hidup yang baru, karena pemulihan terjadi semangat yang baru. Sehingga diharapkan pelayanan GKP Mazmuria di tahun yang akan datang, di masa-masa akan datang, ya, mengalami namanya pertumbuhan, yang mengalami kemajuan, yang banyak jemaat diselamatkan, dimenangkan bagi Tuhan. Selamat mengalami lawatan Allah dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya harap ibu bapa bisa mempersiapkan, ya, materi atau media daripada perjamuan kudus itu. Kalau tidak ada anggur, tidak ada hosti pun tidak masalah. Yang penting adalah iman kita kepada Tuhan. Baik, kalau saudara sudah mempersiapkan media perjamuan kudus, boleh saya undang ibu bapa bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu. Kalau Engkau telah berbicara kepada kami, ya Tuhan, bagaimana kami harus dukung visi Majelis Pusat, yaitu Threefold. Kami sudah dikasih tahu oleh firman-Mu bahwa Threefold itu bukan hanya sekedar semboyan, slogan, tapi itu adalah roh yang akan membawa satu kegerakan yang baru di tubuh GKP di Indonesia ini. Kami juga bersyukur, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang melawat umat-Mu setiap saat. Dan kami percaya saat kami dengarkan firman-Mu, lawatan Allah sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami punya kerendahan hati, haus dan lapar akan Dia, maka Allah mudah sekali itu melawat setiap kami. Kami juga percaya ada kelepasan terjadi di dalam jemaat Mazmuria. Ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan. Dan setiap kami boleh mengalami level yang lebih tinggi. Kami imani bahwa lewat lawatan Allah ini, sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan kami untuk kami masuki tahun 2023 untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, sehingga Tuhan visi gereja GKP, ya Tuhan, boleh diwujudkan.
Karena kami tidak mungkin bisa bekerja dengan kekuatan kami sendiri, dan kami butuhkan lawatan Allah. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau saat ini kami boleh berdiri di meja perjamuan Tuhan Yesus dan boleh mengangkat perjamuan kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam perjamuan kudus ini ada satu kuasa yang sangat besar di dalamnya. Oleh itu kami melakukan iman dengan memandang kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Berkatilah perjamuan kudus yang akan kami terima. Turunlah berkat-Mu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu itu. Mari Ibu Bapa, kita angkat tubuh Kristus ini ya, lebih tinggi dari kepala kita. Pejamkan matamu, tenangkan hatimu, pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Dia yang begitu mengasihi kepada saudara. Dan percayalah bahwa di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa yang sangat besar, yang selama ini tersembunyi. Tapi oleh karena kuasa daripada kebenaran firman Tuhan, maka rahasia itu sudah dibukakan, sehingga mata kita bisa melihat, dan setiap kita boleh mengalami kuasa itu. Dan kami percaya bahwa lewat perjamuan kudus ini, lawatan Allah terjadi. Mereka yang sakit pun mengalami namanya pemulihan, kesembuhan, mukjizat terjadi. Itu firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya, Ibu Bapa, angkatlah cawan. Cawan yang di dalamnya, apapun isinya, kita akui adalah darah Yesus. Kita harus mengakui bahwa apa yang kita minum ini adalah darahnya Yesus. Darah perjanjian baru yang tertumpah untuk penebusan umat manusia. Dan di dalamnya ada kehidupan yang kekal. Dalam darah ini ada kuasa. Dan di dalam darah ini ada penebusan. Ada keselamatan terjadi. Jadi firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersama-sama meminumnya dan percaya ya, sakit jadi sembuh. Saudara boleh sisakan sedikit bagi yang sakit, dioleskan ke tubuh yang sakit. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah membangkitkan ya Tuhan
iman, dan semangat pelayanan kami. Kami sudah dikonfirmasikan supaya pelayanan kami di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Tahun akan datang sebentar lebih baik dari tahun ini. Engkau mau supaya kami melayani all out. Dan Engkau mau kami melayani dengan kebersihan hati. Kami berterima kasih juga untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima. Kami percaya bahwa lewat perjamuan kudus yang kami ambil pada saat ini, kami alami kuasa Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, untuk firman, untuk perjamuan kudus yang boleh memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang dikasih, ya, kita akan berdoa penutup dan doa berkat. Silakan Ibu Bapak boleh bangkit berdiri. Bapa yang ada di surga, hamba datang kepada Engkau Tuhan, berdoa untuk Ibu Pendeta Asti sebagai gembala sidang GKP Mazmuria. Doa hamba kepadamu ya Tuhan, turunkanlah pengurapan-Mu. Impatasikanlah pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga ya Tuhan, pelayanan hamba-Mu semakin maju, semakin bertumbuh. Demikian juga untuk keluarganya, untuk anak, menantu, cucunya. Semua pelayanannya diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua majelis GKP Mazmuria, semua jemaat GKP Mazmuria. Ya Tuhan, biar Allah berkati mereka. Sehingga Tuhan Allah mempersiapkan mereka untuk masuk menyongsong tahun yang baru, tahun yang penuh dengan pengharapan, tahun penuaian, tahun kelimpahan terjadi. Oleh itu Tuhan, berkatilah pelayanan daripada GKP Mazmuria. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, mereka jadikan program Majelis Pusat untuk menjadi program dalam pelayanan mereka sepanjang tahun yang akan datang. Bapa di surga, terima kasih. Hamba mohonkan berkat-Mu turun kepada setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun. Menyertai, memberkati kepada kita sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.